Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang apa yang biasa kita sebut design thinking ya. Jadi bagaimana kita memahami proses berpikir dalam merancang, dalam konteks ini adalah tentunya adalah konteks DKV. Saya Pindi Setiawan didampingi oleh Teh Fadila Amalia. Minggu lalu kita udah bicara tentang urut pikir keputusan desain. Kita sudah urai masalahnya dengan desain, kegundahannya seperti apa adanya. Jadi latar belakang masalah saya sarankan jangan terkait dengan pemahaman teori ya. Jadi dalam konteks desain sebaiknya latar belakang masalah adalah seperti masalah yang kita lihat. Jangan terlalu banyak merujuk pada teori, pada latar belakang masalah. Kita akan belajar membuat latar belakang masalah pada semester depan di mata kuliah metode penelitian untuk keputusan desain. Lalu kita sudah latihan brief design dan bagaimana membuat model penjelasan atau teori agar kita bisa membuat big idea sebelum kita mempraktekkan atau membuat desain itu. Kita coba perhatikan sekarang kutub perancang itu terkait dengan bagaimana seorang desainer melihat latar belakang masalah, baik dari pengalamannya, pengetahuannya. Kemudian dalam melihat masalah tersebut, desainer akan membuat satu brief design ya. Jadi dalam proses mendesain ada satu konsep, ada satu kegiatan mendesain, ada satu membuat desain tentunya adalah untuk target. Artinya design thinking tidak memisahkan berpikir dan melakukan. Lalu kemudian design thinking berusaha membuat jembatan yang lebar pada jurang dualisme yang di masa lalu terjadi antara desainer dengan dunia yang dirancangnya. Jadi design thinking itu memikirkan konsep desain sekaligus mempraktekkan bagaimana mewujudkan desain itu. Nah, pada beberapa buku design thinking disebut hanya berpikir, sedangkan praktek adalah thinking tradisional. Sebenarnya tidak ya. Jadi design thinking itu justru mencoba menggabungkan antara berpikir dan melakukan sekaligus. Oleh karena itu dalam dunia desain memang seringkali kalau desainer mengkritik biasanya harus mempunyai jawabannya tuh. Walaupun itu adalah secara pemikiran adalah masalah lain, tapi dalam konteks desainer mengkritik itu dia harus mempunyai jembatannya, dia harus mempunyai jawabannya. Nah, jembatan itu pada konteks desain komunikasi visual fokus pada user dan media. Itulah yang disebut model komunikasi rupa. Ada peristiwa yang menjadi masalah desain, kemudian ada kutub perancang, dan kemudian user dengan kutub penggunanya. Di tengah-tengah singgungannya adalah desain yang dipahami bersama. Jadi desain dalam konteks ini tidak lagi memamerkan pemikiran desainer saja, karena sejak awal kita lihat kita harus tahu target itu berpikir seperti apa. Dalam konteks yang lebih luas, proses desain ini tidak lagi memikirkan satu aliran saja, satu institusi saja, atau satu schools ya. Misalnya schoolsnya ITB, aliran ITB, ada aliran dari Jogja. Jadi desain masa depan adalah penuh dengan keragaman pemikiran dan praktek-praktek dari pihak yang terlibat. Nah, kemudian jembatan yang dipakai dalam proses mendesain, dalam proses keputusan desain, itu sebenarnya adalah satu peristiwa budaya. Jadi inovasi-inovasi yang terjadi ketika
menyelesaikan suatu masalah, pada intinya adalah mencoba menjelaskan suatu peristiwa kebudayaan dan lingkungan. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa ketika kita seorang desainer mencoba menyelesaikan masalah desain, maka perancang menjadi suatu penafsir budaya, karena dia mempunyai peran yang besar dalam menciptakan bentuk budaya jenis baru dan cara pandang baru terhadap satu peristiwa kebudayaan sebenarnya. Nah, kemudian keputusan desain sebagai keputusan kebudayaan sebenarnya menjadi suatu identitas budaya. Jadi desain ini menjadi identitas budaya. Nah, inovasi desain yang menginspirasi itu dapat bersifat global atau yang kita sebut kultural fugal ya. Jadi dia budaya yang menginspirasi keluar ya. Demikian juga inovasi yang mengglobal justru karena kita punya identitas yang kental ya, atau kita sebut kultural petal. Nah, pelajaran kultural fugal dan kultural petal ada di pelajaran tentang budaya ya. Kemudian kita tahu bahwa keputusan desain itu membentuk budaya dan cara hidup baru. Nah, perancang bertugas memecahkan masalah desain. Kita tahu bahwa keputusan perancangan berupa budaya baru. Nah, dewasa ini itu kita diperkaya dengan kaidah-kaidah kesetaraan sosial dan keseimbangan lingkungan. Yang ingin saya sampaikan adalah perancang masa depan itu bertanggung jawab dan memainkan peran penting secara sosial dan budaya dan juga ekonomi. Jadi apapun yang dirancang di sini adalah suatu kebaruan ya, jelas, yang mempunyai fungsi dan makna atas kebudayaan. Jadi kita tahu bahwa desain ini kita harus mempunyai semangat SDGs ya. Kita tahu juga bahwa proses desain adalah proses keputusan we sign ya. Jadi ini adalah we sign ya. Walaupun yang perlu ditekankan adalah walaupun proses desain itu menempatkan desainer sebagai shareholder utama, namun sejatinya proses desain itu tetap didasari pada keragaman pemikiran dan praktek-praktek pihak yang terlibat. Jadi jangan menafikan itu ya. Kita tahu bahwa desain itu bisa diberi umpan balik ya dari target. Jadi desain menjadi sesuatu yang dikritisi dan dipahami bersama. Jadi desain baru bermakna bila dipahami bersama antara perancang dan pengguna. Kita sudah belajar pada awal-awal kuliah bahwa keputusan desain seringkali adalah keputusan hasil umpan balik ya. Jadi sintesis, antitesis ya, berupa abduksi ya. Tidak hanya berupa deduksi, tidak hanya berupa induksi, berupa abduksi. Oleh karena itu, dalam berpikir desain itu sebenarnya mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sekarang muncul suatu pergerakan atau design movement tentang terkait alur pikir desain yang bertanggung jawab pada sosial dan lingkungan. Jadi alur pikir desain yang dewasa ini tidak lagi sekedar kepanjangan tangan kapitalis, tidak sekedar berpikir profit ya. Nah, jadi alur pikir desain yang baru mencoba menghasilkan inovasi yang bertanggung jawab pada kehidupan dan semestanya. Berat tanggung jawab desainer masa depan ya. Bagian kedua dari kuliah ini tentang perancangan. Kita khusus pada perancangan. Dari cerita yang tadi kita tahu bahwa perancangan adalah hasil dari keputusan yang menyangkut banyak hal ya. Kita lihat kalau disederhanakan
dia menyangkut kreator, menyangkut target, menyangkut manusia ya. Tapi di luar itu sebenarnya kita tahu bahwa DKV ya desain pasti menyangkut teknologi ya, dan menyangkut juga cara kerjanya. Nah, cara kerja sekarang adalah tidak hanya bisnis tapi juga sosial ya, bisnis dan sosial. Jadi desain yang kita lihat, desain yang kita buat nanti di masa depan adalah keputusan yang menyangkut banyak hal. Nah, perancangan tentunya mencerminkan sistem berpikir. Itu dia sistemnya fokus, problem oriented, aspiring for health ya. Jadi untuk lingkungan yang lebih sehat dan seterusnya. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri desain itu ya, tapi juga memikirkan sosial, memikirkan lingkungan yang asri. Dalam sisi berpikir seperti itu sebenarnya perancangan juga mencerminkan cara inovasi. Kita lihat ada inovasi, kita harus peka, kita harus tahu apa tindakan-tindakannya, inovasi pada tindakan-tindakan pada desain kita, inovasi cara kerja ya. Inovasi kepekaan biasanya terkait dengan interaksi user, interface, relationship. Ini contoh aja model bisnis, model sosial, branding, kampanye, marketing ya. Cara kerja, misalnya cara produksinya seperti apa ya. Perancangan juga mencerminkan satu sistem berpikir tentang inovasi berkelanjutan ya. Jadi desain masa depan, inovasi desain itu terkait dengan apa yang kita sebut SDGs goals ya. Jadi teman-teman silahkan cari sendiri di internet bagaimana menghubungkan antara desain dengan SDGs ya. Nah kemudian kalau ini sistem berpikir, sama sebenarnya design thinking juga dia fokus pada user, solusi oriented solution, tentunya bermakna ya, bagaimana desain itu menjadi bermakna ketika digunakan ya. Nah design thinking khususnya untuk DKV dan juga sebenarnya desain-desain lain ya, itu fokus pada user ya. Jadi perancangan sejatinya paduan dari dua sistem berpikir ya. Ada sistem thinking yang tadi kita bicarakan, kemudian ada design thinking yang satu semester ini kita bicarakan. Nah tentunya membuat inovasi desain kita harus memakai keduanya agar tangguh ya, berpikirnya itu secara keseluruhan, lalu non-linear dan inovatif ya. Kira-kira kuliah satu semester ini kita bicara seperti ini ya. Tentunya kita tidak bicara teorinya, tapi mencoba mempraktekkannya ya, dengan membuat narasi-narasi seperti yang ditugaskan ya. Kita lihat design thinking itu ada desire manusia ya, ada kelayakan teknologi, juga ada semangat ya. Jadi semangatnya apa nih design thinking nih? Selain bisnis, kita tahu sekarang ada desain sosial ya. Terima kasih atas perhatiannya, Burung Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.